اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini akan membahas tentang pemimpinan laki-laki dan perempuan, yang mana selama ini kita memahami bahwa laki-laki adalah pemimpin dari kaum perempuan. Perempuan tugasnya seolah-olah hanya melahirkan dan merawat anak atau suami di rumah. Dan ada anggapan secara umum bahwa laki-laki itu superior dan perempuan inferior. Bagaimana dalam pendapat mengenai hal ini sesuai dengan Al-Quran, Pak Iswan? Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sampai pada tema 48 Pak Jul ya. Pada tema 47 yang lalu kan kita sudah menyatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada 3 konsep kepemimpinan berangkatnya itu. Yang pertama, kepemimpinan yang muncul atas dasar adanya atas dasar kesadaran spiritual yang menyangkut hal-hal keyakinan, nilai, akidah dan segala macam. Nah, kepemimpinan jenis inilah yang kita sebut, yang kita kenal di dalam Al-Quran sebagai wali atau aulia. Itu yang pertama. Yang kedua, kepemimpinan di dalam makna kesadaran moral. Kita harus patuh, kita harus mengikuti petunjuk secara struktural. Nah, pemimpin-pemimpin yang berdasarkan moral ini biasanya dia menjadi pemimpin melalui pemilihan, baik secara demokrasi, musyawarah, ataupun secara ya bisa saja secara kup segala macam, tapi dia menjadi pemimpin. Nah, pemimpin inilah dalam konteks umum yang mengurus masyarakat luas tentang kemaslahatan umum bagi yang dipimpinnya gitu. Nah, ini muncul dari kesadaran moral untuk misalnya membangun bangsa ini, membangun masyarakat ini gitu. Nah, ini kita kenal dengan amir atau umara gitu. Nah, ada juga kepemimpinan berdasarkan kesadaran intelektual tertentu yang dimiliki seseorang sehingga dia mempunyai suatu keahlian tertentu yang dia mampu mengerjakannya secara terus-menerus, dia bertanggung jawab, dia melaksanakannya secara mendapatkan hasil, di mana hasil-hasil yang mampu dia kerjakan itu dia diberikannya kepada orang yang dipimpinnya, atau orang yang dipimpinnya itu mengharapkan dari hasil yang diharapkan. Nah, kalau begitu inilah yang disebut dengan kawam. Jadi ada wali, aulia, amir, umara, ada kawam, kawamuna, kawamun. Nah, kalau kita lihat dari definisi-definisi ini kawam berarti lebih luas maknanya begitu. Lebih luas maknanya. Dia bisa mencakup, kalau syarat-syaratnya terpenuhi tadi, dia bisa menjadi wali dengan memberi nasihat-nasihat spiritual, dia bisa menjadi pemimpin, dia menjadi umara, dia juga bisa kawam dalam pengertian dalam rumah tangga, dalam segala hal. Nah, ini pemimpin. Nah, diri Rasulullah sebagai contoh uswatun hasanah tadi, ini Rasulullah memiliki kemampuan ketiganya ini, baik daripada kesadaran spiritualnya, kesadaran moralnya, maupun kesadaran intelektual. Nah, ini dimiliki oleh Rasulullah, sehingga kita tahu pada waktu itu ketika Rasulullah masih ada, ini
semua hal-hal kepemimpinan jenis ini semua ada pada diri Rasulullah. Ini yang jenis-jenis kepemimpinan. Jadi dari pemahaman ini berarti perempuan itu bisa jadi pemimpin atau laki-laki tidak mesti juga harus jadi pemimpin. Nah, kalau kita berbicara masalah ini, pertama kita harus bedakan dulu, saya kira ada dua kata yang harus kita bedakan ini, Pak Jul. Pertama tentang al-jinsun ini dalam bahasa Inggrisnya mungkin sek ya. Sek artinya sek ini adalah kemampuan daripada fisik atau biologis. Nah, ini kemampuan ini ditentukan oleh jenis kelamin. Jenis kelamin artinya jenis kelamin maupun laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks seks jenis kelamin ini Allah mengenal memberikan dua istilah, yaitu az-zakar dan al-untha. Nah, ini. Yang kedua ada makna jinsun, jins. Dalam bahasa keren sekarang gender. Nah, kalau gender ini bukan dilihat dari jenis kelamin, tapi dilihat dari kemampuan intelektual, kemampuan intelektual dari sifat-sifat yang ada ini gitu. Nah, disinilah beda. Kalau yang tadi itu man woman misalnya di dalam bahasa Inggrisnya, nah di sini digunakan kata maskulin dan feminin. Nah, ini nah di dalam Al-Qur'an juga kedua kata yang berkenaan dengan ini Allah menggunakan untuk subjeknya dengan kata yang bukan zakar dan unsa, tapi menggunakan teks dengan ar-rijal dan an-nisa. Nah, sesuai dengan tadi apa yang Pak Jul katakan. Nah, kalau kita lihat surah An-Nisa ayat 34 itu, ya di sini Allah mengatakan ar-rijal qawwamun nisa. Ar-rijal qawwam an-nisa. Ar-rijal pemimpin daripada an-nisa. Nah, kenapa dia jadi pemimpin? Mimma paddalallah, karena adanya kelebihan, adanya anugerah yang diberikan oleh Allah. Ada anugerah tadi kan kita katakan tadi, ada kemampuan intelektual, kelebihan tertentu yang dia dimiliki. Jadi dia menjadi qawwam ini menjadi qawwam ini ar-rijal, dia menjadi qawwam ini karena ada kelebihan yang diberi Allah, ba'duhum ala ba'din, atas sebagian daripada sebagian mereka. Nah, di sini ayat penggunaan kata ini menunjukkan bisa laki-laki secara fisik zakar memimpin unsa, bisa juga secara fisik unsa memimpin az-zakar begitu. Nah, ini maknanya posisi yang dimilikinya gitu. Yang kedua seperti yang makna kawam tadi kita katakan tadi, ada sesuatu yang diberikan, yang dihasilkannya itu. Nah, di ayat ini juga Allah mengatakan bahwa karena di samping ada anugerah Allah, juga apa yang didapatnya itu dia nafkahkan sebagiannya kepada ar-rijal qawwamun an-nisa, kepada an-nisa yang dipimpinnya. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, dia bukan menggunakan az-zakar, tapi dia menggunakan kata ar-rijal itu. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasa, di dalam bahasa Arab kata ar-rijal ini tidak saja berarti jenis kelamin laki-laki yang dimaksudkan dengan az-zakar, tapi dalam pengertian seks yang kita katakan tadi, tapi juga bisa bisa dia memiliki makna gender. Artinya makna gender
bisa juga az-zakar tapi dia mempunyai sifat-sifat feminisme, bisa juga al-untha tapi dia memiliki sifat-sifat maskulin. Nah, jadi kalau kita mau terjemahkan dengan menggunakan istilah yang tadi saya katakan, itu berarti sebenarnya ar-rijal qawwamun nisa ini adalah maskulin menjadi pemimpin feminin. Jadi tidak ada masalah maupun dia perempuan atau laki-laki, asal dia dua hal tadi. Dia mendapat anugerah dari Allah, artinya ada kemampuan intelektualnya tertentu yang dia miliki, ya kan, yang tidak dimiliki oleh lawan jenisnya, dan juga apa yang dihasilkan itu dia laksanakan dengan tanggung jawab sebagaimana makna kawam tadi. Ada tanggung jawab, dikerjakannya terus-menerus, ada hasil yang diberikannya begitu. Disinilah Allah menggunakan kata kawam. Artinya ada syarat-syarat yang tadi sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Adakah ayat lain atau secara tekstual atau argumen rasional yang lebih mendukung ayat yang kita bicarakan ini, Pak Iswan? Ya, perlu juga itu, sebab karena selama ini kan kita selalu menganggap bahwa kita lah paling hebat, kan gitu. Jadi kalau kita kumpul sama teman-teman itu, ini gimana keluarga? Oh, sekarang istri saya jadi bupati. Oh, tapi lanjutnya apa katanya? Walaupun dia bupati, boy, walaupun kita suka duduk di warung kopi, tapi ya perempuan dia harus taat sama kita. Nah, inilah persepsi yang ada gitu. Nah, kalau tadi Pak Jul tanyakan, adakah ayat lain atau secara tekstual atau secara historis yang mendukung argumen-argumen rasional yang mendukung ini, saya kira ya banyak. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang menyangkut ini, ya semuanya mendukung. Kita sudah bahas tentang makna ar-rijal, bagaimana pertama dia muncul dari air, Allah menggunakan ar-rijal dan an-nisa segala macam itu. Itu. Nah, kalau kita lihat ayat lagi, ayat misalnya di Al-Hujarat 13, di situ Allah mengatakan ya ayyuhan nas, hai manusia, kata Allah, inna khalaqnakum min zakari wal unsa. Jadi kalian ini aku ciptakan dalam bentuk zakar dan unsa. Artinya, nah itu yang kita terjemahkan sebagai laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban. Aku jadikan kalian itu, zakar dan unsa itu dalam bentuk fisiknya ini berbangsa-bangsa. Wa syu'uban itu berbangsa-bangsa, wa qabail bersuku-suku, lita'arafu, agar bangsa-bangsa yang tadi terdiri laki perempuan ini saling kenal mengenal. Tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, tapi yang mulia di sisi Allah itu bukan karena bentuknya laki-laki secara fisik zakar tadi, bukan bentuknya secara fisik dia sebagai unsa itu, tapi yang bertakwa, kata Allah. Jadi bisa saja yang mulia, dianggap Allah yang mulia ini yang bertakwa. Nah, takwa ini di dalam bahasa Arab berasal dari kata kawa. Kawa bermakna yaitu kemampuan seseorang untuk menghindarkan, untuk menghilangkan, untuk meniadakan segala sesuatu yang menyebabkan dia tidak sampai kepada tujuan. Itu namanya takwa gitu. Nah, tapi kan sekarang kita taunya takwa itu ya sholat puasa begitu. Nah, itu makna daripada kawa. Jadi sholat puasa ya termasuk takwa juga, karena untuk menghindari nanti di hari akhirat gitu. Tapi makna umumnya adalah setiap usaha, kemampuan seseorang untuk menghindarkan, untuk menghilangkan, untuk mengelak
dari segala sesuatu yang menyebabkan dia tidak sampai kepada pada tujuan gitu. Ya kita ingin pintar, orang sekolah pengen. Nah ini makna daripada takwa gitu. Nah itu secara tekstual kalau kita lihat. Yang kedua misalnya kalau kita melihat penggunaan kata ganti. Tadi saya katakan bahwa di akhirat nanti hum fiha khalidun, mereka. Ini kan kata ganti laki-laki sebenarnya. Tapi maksudnya kan laki-laki perempuan. Nah ketika misalnya dalam kehidupan sehari-hari ada laki-laki dan perempuan duduk, kita lewat, apa yang kita katakan? Assalamualaikum. Nah, itu kan kum kan untuk laki-laki, tapi perempuan. Bahkan kalau tidak ada laki-laki, ya kan, Pak Jul lewat, yang kumpul ibu-ibu, Pak Jul tetap bilang apa tuh? Tetap bilang assalamualaikum kan, Pak Jul tidak bilang assalamualaikum. Nah, ya itu kan assalamualaikum misalnya ini jadi penggunaan kata ar-rijal tadi ini bisa mencakup laki-laki, ini mencakup perempuan gitu. Nah, ini dari penggunaan kata. Nah, demikian juga di akhirat. Di akhirat Allah menggunakan kata untuk yang di dunia kita kenal dengan laki-laki perempuan ini, ar-rijal an-nisa ini, di akhirat Allah tidak pernah menggunakan lagi kata an-nisa. Masuk surga itu Allah menggunakan kalian. Kalau Allah menyebut pun seseorang, Allah tidak menyebut laki-laki dan perempuan, tapi Allah mengenal kata satu saja. Allah menggunakan kata ar-rijal. Misalnya antara surga dan neraka itu wabainahuma alal a'rafi rijalun. Di antara surga dan neraka itu ada ar-rijal. Tentu di sini maksudnya orang-orang yang di surga ini, ar-rijal ini ya laki-laki dan perempuan begitu. Nah, ini yang kita jadikan argumen-argumen tadi gitu. Nah, argumen lain kalau kita lihat misalnya kalau memang Allah pengen benar-benar menggunakan pemisahan yang betul-betul, Allah membedakan gitu. Misalnya wal muslimin wal muslimat, mukminin mukminat begitu. Nah, ini Allah memang betul-betul membedakannya begitu. Nah, terus kalau kita lihat dari historis. Nah, kalau historis sih sejak zaman Rasulullah itu sudah ada perempuan-perempuan yang hebat, yang dia mampu memimpin di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan ekonomi, politik, di dalam peperangan. Misalnya Khadijah, kita tahu Khadijah adalah manajer yang ulung, manajer yang ulung di dalam memimpin perdagangan, misalnya mengelola harta perdagangan begitu. Nah, begitu juga Aisyah kita kenal dengan seorang wanita yang mempunyai pemikiran brilian yang banyak memberi masukan-masukan kepada kepada Rasulullah gitu. Nah, kita juga mengenal perempuan yang namanya Nusaibah binti Ka'ab. Nah, Nusaibah binti Ka'ab ini adalah seorang perempuan yang hidup di masa sahabat Rasulullah, di mana perang Uhud pada waktu itu ketika seluruh panah-panah mengarah kepada diri Rasulullah, ini Nusaibah inilah yang dengan pedangnya dia melindungi Rasulullah sehingga dia menderita mengalami luka-luka di dalam perang Uhud itu. Nah, ada juga misalnya Khawla binti Azur. Nah, ini di zaman Khalid bin Walid. Di zaman Khalid bin Walid ini kita tahu Khalid bin Walid ini kan hebat, gitu kan? Nah, Khalid bin Walid itu sendiri juga pada waktu itu heran, kenapa di dalam kancah peperangan ada seseorang yang dengan hebatnya bisa membabat musuh-musuhnya. Ketika perang selesai, baru dia tahu bahwa itu adalah Khawla binti Azur. Makanya gelar Khalid bin Walid itu dengan Khayla ini disamakan. Nah, ada juga kalau di Indonesia ya kita mengenal Cut Nyadin segala macam. Nah, ini perempuan yang jadi pemimpin, jadi manajer, jadi
yang bisa memimpin menggerakkan laki-laki. Nah, ini yang argumen-argumen tadi gitu Pak Jul. Jadi kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari penjelasan kita tentang kaum laki-laki dan perempuan kepemimpinan ini Pak Usman? Nah, itu pertama kalau kita lihat di dalam hubungan internasional, di dalam hubungan pemahaman-pemahaman bagaimana yang sering digembar-gemborkan oleh Barat, misalnya apa tentang Declaration of Human Rights. Ini kan baru belum 100 tahun kan Pak Jul, PBB mendeklarasikan itu kan baru sekitar 70 tahun atau 75 tahun baru itu dideklarasikan gitu. Nah, Allah sudah secara detail. Kalau kita uraikan tadi, berarti Allah secara detail sudah menyampaikan bagaimana human right, bagaimana hak asasi manusia ini yang sama antara laki-laki dan perempuan jauh sebelum PBB begitu mencetuskannya gitu. 15 abad yang lalu sudah gitu. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, dengan kesimpulan ini ya atau setidaknya lah Pak Jul ya, kita berikan pada anak kita, pada istri kita satu semangat. Janganlah mendengar segala macam kau keluar nanti perempuan tuh harus begini, dosa dengan segala macam. Jadi dengan pemahaman ini setidaknya kesimpulan kita sudah dapat tahulah di mana posisi perempuan di dalam Islam, bukan sebagaimana apa yang kita pahami selama ini. Selama ini kan perempuan kalau mau masuk surga satu saja kuncinya, taat sama laki. Wah, apalagi yang ada Ustadz saudara kita siapa itu, pokoknya satu aja ibu-ibu, Mas. Nah, seolah-olah perempuan ini sangat inferior, laki-laki lah yang paling superior. Perempuan kalau di luar rumah harus menjaga kehormatannya. Emangnya laki-laki boleh suka-suka gitu. Demikian juga nusyus di dalam Al-Quran. Di otak kita semuanya itu nusyus kita perempuan gitu. Seolah-olah laki-laki tak pernah buat jahat kepada perempuan. Nah, saya kira ini yang dapat kita simpulkan dari pemahaman tentang tema laki-laki pemimpin perempuan ini bukanlah maksudnya sebagai apa yang kita pahami selama ini. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian rasionalitas Qurani kita kali ini dapat kita akhiri. Sampai jumpa pada kajian kita di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.